Ada yang menarik dari cara kita sebagai manusia ngejar kebahagiaan. Kita mikir, kalau udah dapet sesuatu yang kita pengen, kita bakal bahagia. Misalnya nih, seseorang kerja keras buat dapet kerjaan impian. Pas akhirnya diterima, seneng banget kan? Tapi cuma bertahan beberapa minggu. Habis itu perasaan seneng itu memudar dan dia mulai mikir, oke, sekarang aku harus naik jabatan atau aku harus dapet gaji yang lebih gede. Terus begitu seterusnya. Nggak ada habisnya. Fenomena ini dalam psikologi disebut hedonic treadmill atau hedonic adaptation. Istilah hedonic treadmill pertama kali diperkenalkan oleh Philip Brickman dan Donald Campbell pada tahun 1971. Mereka menggambarkan bahwa manusia punya kecenderungan untuk kembali ke baseline level kebahagiaan mereka, nggak peduli seberapa positif atau negatif peristiwa yang mereka alami. Jadi kayak lagi lari di treadmill. Kita lari kenceng, tapi tetap aja di tempat yang sama. Kita ngejar kebahagiaan, tapi selalu balik lagi ke titik awal. Penelitian mereka yang terkenal tentang pemenang lotre menemukan bahwa meskipun orang-orang ini mendadak kaya, tingkat kebahagiaan mereka dalam jangka panjang nggak jauh berbeda dari sebelum mereka menang. Mereka beradaptasi dengan kekayaan baru mereka, dan standar kebahagiaan mereka ikut naik. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Ternyata, otak kita memang didesain untuk beradaptasi. Ini sebenarnya mekanisme survival yang bagus. Bayangin kalau kita nggak bisa beradaptasi sama kondisi buruk, kita bakal stuck dalam kesedihan selamanya. Tapi sisi lainnya adalah kita juga beradaptasi dengan hal-hal baik. Hal yang tadinya bikin kita excited banget, lama-lama jadi biasa aja. Mobil baru yang tadinya bikin kita seneng tiap kali naik, dalam beberapa bulan jadi cuma kendaraan aja. Rumah baru yang tadinya bikin kita takjub, sekarang cuma tempat tidur. Dan dari situ kita mulai nyari hal baru lagi yang bisa bikin kita senang. Dalam studi yang dilakukan oleh Ed Diener dan rekan-rekannya pada tahun 2006, mereka merevisi teori hedonic treadmill ini. Mereka menemukan bahwa nggak semua orang kembali ke baseline yang sama. Setiap orang punya set point kebahagiaan yang berbeda-beda, dan set point ini bisa berubah dalam kondisi tertentu. Yang menarik adalah mereka juga menemukan bahwa komponen kebahagiaan itu nggak cuma satu. Ada life satisfaction, ada positive emotions, ada negative emotions. Dan komponen-komponen ini bisa bergerak ke arah yang berbeda. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu lebih kompleks dari yang kita kira. Sekarang coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang baru lulus kuliah dengan IPK tinggi. Seneng banget posting di mana-mana, tapi dalam sebulan perasaan bangga itu memudar. Dia mulai cemas soal cari kerja. Terus pas udah dapat kerja, dia seneng lagi. Tapi nggak lama kemudian, dia mulai bandingin gajinya sama teman-temannya. Mulai mikir kenapa dia belum bisa beli ini itu. Mulai ngerasa belum cukup lagi. Atau ada yang baru beli HP baru. Seminggu pertama excited banget, foto-foto terus, exploring fitur-fitur baru. Tapi sebulan kemudian HP itu udah jadi barang biasa. Malah mungkin udah mulai lirik model yang lebih baru lagi. Ini bukan cuma soal barang material, bahkan pencapaian personal juga begitu. Seseorang yang udah berhasil nurunin berat badan puluhan kilo, awalnya bangga banget. Tapi lama-lama, dia mulai fokus ke hal lain. Mungkin sekarang dia pengen punya otot yang lebih besar, atau pengen lari maraton, atau apapun lah yang baru. Goalpostnya terus bergeser, dan disitulah kita terjebak dalam siklus belum cukup ini. Yang bikin fenomena ini makin kuat adalah lingkungan kita sekarang. Sosial media bikin kita terus-terusan disuguhin pencapaian orang lain. Setiap hari kita lihat orang yang lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia. Dan otak kita tanpa sadar mulai bandingin. Padahal yang kita lihat cuma highlight sosmed mereka. Kita nggak tahu struggle mereka. Kita nggak tahu berapa kali mereka gagal sebelum berhasil. Yang kita lihat cuma hasil akhirnya yang kinclong. Dan dari situ, standar kita ikut naik. Kita mulai ngerasa, kalau mereka bisa, kenapa aku nggak? Padahal, setiap orang punya starting point yang beda, punya resources yang beda, dan punya privilege yang beda. Penelitian Daniel Kahneman dan Angus Deaton tentang uang dan kebahagiaan juga menarik. Mereka menemukan bahwa uang memang berkontribusi terhadap kebahagiaan, tapi hanya sampai titik tertentu. Di Amerika Serikat, titik itu sekitar $75.000 per tahun. Setelah itu, tambahan uang nggak banyak ngaruh ke tingkat kebahagiaan. Tapi kenapa orang-orang yang udah punya cukup uang masih terus ngejar lebih banyak lagi? Ya karena mereka udah beradaptasi. Yang tadinya cukup, sekarang jadi kurang. Standar hidup naik, ekspektasi naik, dan lingkaran itu terus berputar. Jadi, gimana dong caranya kita bisa keluar dari siklus ini? Pertama, kita perlu aware sama pola ini. Awareness adalah langkah pertama. Kalau kita udah ngerti bahwa otak kita emang cenderung beradaptasi dan terus ngejar hal baru, kita bisa lebih mindful dalam merespon perasaan belum cukup ini. Kita bisa pause sebentar dan tanya ke diri sendiri, ini aku beneran butuh atau cuma karena udah terbiasa sama apa yang aku punya sekarang? Kedua, fokus ke hal-hal yang terbukti memberi kepuasan jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa
bahwa pengalaman cenderung memberi kebahagiaan yang lebih lama dibanding barang material. Hubungan yang berkualitas dengan orang-orang terdekat juga terbukti jadi faktor kuat dalam kebahagiaan jangka panjang. Jadi daripada terus ngejar barang atau pencapaian baru, mungkin lebih baik invest waktu dan energi untuk membangun hubungan yang bermakna atau menciptakan pengalaman yang memorable. Ketiga, praktikan gratitude atau rasa syukur. Ini bukan cuma anjuran spiritual, tapi ada backing penelitiannya. Studi dari Robert Emmons dan Michael McCulloch menunjukkan bahwa orang yang rutin menulis gratitude journal mengalami peningkatan kebahagiaan dan life satisfaction. Dengan melatih diri untuk fokus ke apa yang udah kita punya, bukan ke apa yang belum, kita slowly mengubah default setting otak kita. Kita jadi lebih bisa appreciate hal-hal kecil yang sebenarnya udah ada di sekitar kita. Keempat, set goals yang meaningful. Bukan cuma goals yang superficial atau karena pengen menang dari orang lain. Peneliti Bruce Heady menemukan bahwa orang yang punya non-zero sum goals, goals yang memperkaya hubungan dengan orang lain dan berkontribusi ke masyarakat, cenderung punya tingkat subjective well-being yang lebih tinggi. Jadi bukan cuma goals yang benefit diri sendiri, tapi goals yang punya dampak ke orang lain juga. Dan yang paling penting, kita perlu accepting bahwa kebahagiaan itu bukan destinasi, bukan sesuatu yang bisa kita capai terus kita stay di situ selamanya. Kebahagiaan itu lebih kayak cuaca datang dan pergi. Ada hari-hari yang cerah, ada hari-hari yang mendung, dan itu normal, itu manusiawi. Kita nggak perlu ngerasa guilty atau anxious kalau kita nggak happy setiap saat. Kita nggak perlu ngejar kebahagiaan dengan desperate sampai lupa bahwa hidup itu sendiri adalah prosesnya. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa belum cukup, ingat bahwa itu bukan karena kamu kurang usaha. Bukan juga karena kamu kurang bagus. Itu cuma cara kerja otak manusia. Kita semua ada di treadmill yang sama. Bedanya adalah sekarang kamu udah tahu. Dan dengan tahu, kamu bisa mulai milih. Kamu bisa milih untuk nggak terus-terusan lari. Kamu bisa milih untuk sesekali berhenti. Lihat sekeliling dan appreciate apa yang udah kamu capai. Kamu bisa milih untuk nggak bandingin diri kamu sama orang lain karena setiap orang punya jalannya sendiri. Oke, mungkin itu dulu. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus belajar bareng buat jadi versi diri yang lebih baik lagi. Thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.